Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Langsung saja soal. Baiklah, mari kita lanjut nomor 31. Salah satu proses metabolisme di dalam tubuh kita adalah pembongkaran sel darah merah sehingga menghasilkan zat sisa berupa bilirubin. Organ tubuh yang mengekskresikan zat tersebut adalah A. paru-paru, B. ginjal, C. kulit, D. hati. Jadi yang paling tepat adalah D. hati. Paru-paru itu mengekskresikan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan uap air, sedangkan ginjal mengekskresikan urin atau air kencing. Kulit ini mengekskresikan keringat. Jadi harus diingat ya. Harus diingat. Paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, ginjal mengekskresikan urin, kulit mengekskresikan keringat, sedangkan hati mengekskresikan zat pembongkaran hasil sel darah merah berupa zat sisa bilirubin. Lanjut nomor 32. Perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut. Organ reproduksi yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jadi tempatnya terjadinya spermatogenesis itu di testis. Jadi testis itu nomor 3. Sedangkan nomor 2 itu penis. Nomor 4 itu kandung kemih. Nomor 1 itu kelenjar ya, kelenjar prostat atau kelenjar kelamin. Baik, lanjut nomor 33. Agar dapat membalikkan ikan yang sedang digoreng di dalam wajan, tangan Adnan harus melakukan satu gerakan tertentu. Cara kerja tulang sendi yang mendukung gerakan tersebut adalah A. Ujung tulang pengumpil mendekati tulang hasta dengan perantaraan sendi engsel. B. Ujung tulang hasta mendekati tulang pengumpil dengan perantaraan sendi engsel. C. Ujung tulang pengumpil memutar tulang hasta dengan perantara sendi putar. D. Ujung tulang hasta memutar tulang pengumpil dengan perantara sendi putar. Sebelum kita menjawab nomor 33, kita lihat pembahasannya dulu ya. Nama sendi, pengertian dan contohnya. Jadi saya harap kalian tulis. Untuk sendi putar, pengertiannya itu ujung tulang satu berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tertentu atau poros tersebut. Contohnya sendi putar terdapat antara tulang tengkorak dengan tulang leher. 2. Sendi peluru merupakan hubungan antar tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Contohnya sendi peluru adalah sendi antara tulang pinggul dan tulang paha serta antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan, ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut dan jari. Sendi geser satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi pelana merupakan pertemuan dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini bisa menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka ke belakang dan ke samping. Contohnya sendi ini adalah
pada pangkal ibu jari Anda. Jadi jawaban yang paling betul adalah D. Ujung tulang hasta itu memutar tulang pengumpil dengan perantaraan sendi putar. Tulang hasta memutar tulang pengumpil dengan perantaraan sendi putar, bagian D. Lanjut nomor 34. Musa merasakan perutnya kembung, mules, kram, dan disertai buang air besar yang encer dan sering. Dia juga mulai demam dan merasa lemas karena terlalu sering buang air besar. Hal tersebut terjadi karena A. Dinding usus besar mengalami iritasi karena gangguan bakteri yang menyebabkan proses penyerapan air menjadi terganggu. B. Iritasi pada usus halus karena mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri sehingga proses penyerapan sari makanan menjadi terganggu. C. Penyerapan air di usus besar berlebihan karena makanan mengandung sedikit serat dan mengandung bakteri. D. Iritasi selaput usus penyerapan sehingga penyerapan air terganggu karena makanan yang mengandung bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Dinding usus besar mengalami iritasi karena gangguan bakteri yang menyebabkan proses penyerapan air menjadi terganggu. Lanjut nomor 35. Perhatikan gambar percobaan berikut. Tujuan percobaan adalah untuk ini seseorang yang meniup selang yang berada di jaringan plastik. Nah, jaringan plastik ini ternyata dia memiliki ukuran. Nah, tujuan percobaan tersebut untuk A. Membuktikan bahwa bernafas mengeluarkan karbon dioksida. B. Mengetahui gas apa saja yang dikeluarkan saat bernafas. C. Membuktikan bahwa bernafas membutuhkan oksigen. D. Mengetahui volume udara paru-paru. Perhatikan di sini ya. Di situ dia meniup. Ketika meniup, ternyata air akan naik turun. Dan di sini ada ukurannya. Jadi percobaan ini membuktikan bahwa untuk mengetahui volume udara paru-paru jawabannya adalah D. Lanjut nomor 36. Sekelompok siswa melakukan percobaan Ingenhousz dan mendapatkan data sebagai berikut. Nomor jenis makanan, perlakuan, jumlah gelembung. Apa yang mempengaruhi proses fotosintesis pada percobaan 2 sehingga gelembung udara yang dihasilkan paling banyak? Di sini sorry ya, jawaban D-nya tidak ada, tidak kelihatan. Nanti saya sebutkan saja. A. Jumlah hidrilla dalam volume air. B. Intensitas cahaya matahari dan suhu air. C. Kondisi larutan menjadi basah karena senyawa NaHCO3. D. Intensitas cahaya matahari dan kadar CO2 atau karbon dioksida. Perhatikan di percobaan 2 ada jenis tanaman hidrilla, masing-masing ada tanaman hidrilla. Perlakuannya yang di sini berbeda. Perlakuan pertama dia hanya menggunakan cahaya matahari langsung, sedangkan perlakuan yang ketiga dia di tempat teduh. Tempat teduh itu gelembungnya sedikit, sedang ini tempat yang terkena cahaya itu sedang. Dan ternyata di jumlah gelembung yang percobaan kedua itu banyak gelembungnya, sehingga dengan perlakuan cahaya matahari langsung ditambah dengan NaHCO3. NaHCO3 ini adalah suatu senyawa yang bisa memperbanyak kadar CO2. Jadi memperbanyak kadar CO2. Sebagaimana kita ketahui dalam proses fotosintesis itu dia memerlukan air, CO2 atau karbon dioksida dan sinar matahari. Jadi percobaan kedua itu adanya sinar matahari dan CO2. Jadi jawaban yang paling betul adalah bagian D, intensitas
intensitas cahaya matahari dan kadar CO2. Jadi bagian D, opsi yang bagian D itu intensitas cahaya matahari dan kadar CO2. Jawabannya D. Baiklah, lanjut nomor 37. Nomor 37 ini di sini juga ada pertanyaannya ya, cuman tersembunyi, maaf ya tidak kelihatan. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara jaringan tumbuhan, struktur sel penyusun dan fungsinya. Di sini ada nama jaringan, susunan sel dan fungsi jaringan. Hubungan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D4 dan 5. Perhatikan pembahasan nomor 37. Nah, nomor 37 itu epidermis, susunan selnya itu terdiri atas selapis sel yang teratur dan rapat, tidak memiliki ruang antar sel dan tidak memiliki klorofil. Fungsinya itu sebagai pelindung. Parenkim itu sel-sel penyusunnya berdinding tipis dan bersifat meristematis atau aktif membelah, memiliki ruang antar sel yang banyak. Jaringan parenkim ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya itu sebagai tempat pertukaran zat dan menyimpan cadangan makanan. Kolenkim selnya berupa sel hidup, bentuknya tidak beraturan dan mengalami penebalan sudut. Fungsinya adalah penyokong. Sklerenkim terdiri dari sel mati, bentuknya tidak beraturan dan seluruh dindingnya menebal. Fungsinya adalah penyokong. Xilem, selnya ini tidak beraturan, fungsinya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan flum, selnya ini tidak beraturan, fungsinya itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Palisade atau disebut dengan jaringan tiam, selnya ini tersusun rapat, banyak terdapat klorofil, fungsinya itu untuk fotosintesis. Yang terakhir adalah spons atau disebut dengan jaringan bunga karang, selnya ini tidak beraturan, fungsinya untuk fotosintesis. Jadi pasangan yang betul untuk nomor 37 kita lihat 1, epidermis teratur dan rapat, fungsinya untuk pelindung, betul ya. Kolenkim tidak beraturan, pembentuk jaringan lain, ini tidak tepat ya. Palisade parenkim tersusun rapat, fungsinya untuk fotosintesis, betul ya. Sklerenkim sel hidup, ini bukan sel hidup ya, tetapi sel mati, salah ya. Xilem ini tersusun rapat, pengangkut hasil fotosintesis, ya kurang tepat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3A. Oke, lanjut nomor 32. Perhatikan gambar percobaan berikut. Faktor utama yang mempengaruhi munculnya warna bunga sehingga senada dengan warna cairan dalam gelas adalah, perhatikan di sini adalah gambar sebuah percobaan bunga. Di sini sebenarnya bunganya adalah berwarna putih, namun diberikan cairan yang berwarna. Ternyata hasilnya ketika dia didiamkan, dia berubah warna berdasarkan cairan yang ditempatinya. Nah, faktor utama yang mempengaruhi munculnya warna bunga sehingga senada dengan warna cairan dalam gelas adalah A. Daya tekan akar, B. Kapilaritas daun, C. Daya hisap daun, D. Kapilaritas batang. Jawaban yang paling tepat adalah kapilaritas batang. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 39. Tanaman padi umur panjang biji banyak, P kecil, B besar, disilangkan dengan tanaman padi umur pendek, biji sedikit, P besar, B kecil. F1 dihasilkan 100% tanaman padi umur pendek, biji banyak. Macam gamet dari F1 ini adalah, perhatikan ya, kalau umur pendek biji banyak berarti P besar, P kecil, B besar, B kecil. Jadi dia akan membentuk P besar, B besar,
B besar, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Jadi jawabannya adalah B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor terakhir. Seorang pasien sering mengalami keluhan tekanan darah sangat tinggi 180 per 100 mmHg. Akibatnya ia sering mengeluhkan pusing seakan bumi yang dilihatnya bergelombang dan berputar. Detak jantung juga meningkat dan berdebar. Terkait keluhan tersebut, dokter menyarankan agar pasien tersebut mengurangi konsumsi makanan berkadar garam NaCl tinggi. Kadar garam atau NaCl tinggi. Apa yang menjadi alasan dokter agar pasien mengurangi konsumsi garam atau NaCl tersebut? Sorry ya, ini pertanyaannya. Apa yang menjadi alasan dokter agar pasien mengurangi kadar NaCl tersebut? A. Garam dalam tubuh menghambat membran sel dalam menyerap cairan tubuh. B. Garam atau NaCl di dalam tubuh mengakibatkan kondisi cairan dalam menjadi hipertonik. C. Garam dalam tubuh sulit larut sehingga menyumbat aliran darah. D. Larutan garam bersifat hipotonis yang menyebabkan darah memiliki tekanan darah tinggi. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 40, perlu kalian tahu hipertonik itu tinggi, menyebabkan tinggi, sedangkan hipotonis itu rendah. Jadi garam atau NaCl di dalam tubuh mengakibatkan kondisi cairan dalam menjadi hipertonik atau tinggi. Jawabannya B. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.